Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib menyampaikan pesan pengingat kepada kita semua bahwasanya kita harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itu Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan rahmat dan barokah kepada kita. Dengan takwa itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hajat hidup kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan hidup kita dan memberikan kepada kita anugerah rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Sebagaimana dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, jamaah salat gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini menjelang siang kita berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu salat gerhana. Ketika zaman Nabi SAW terjadi gerhana, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk pergi ke masjid dan melakukan sholat. Setelah sholat itu Rasulullah SAW memberikan khutbah di hadapan para sahabatnya. Di antara khutbah yang beliau sampaikan, sebagaimana sabda beliau SAW, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati, fa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak akan mengalami gerhana dengan sebab mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat terjadinya gerhana matahari dan bulan, maka bersegeralah melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam khutbah ini Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita bahwasanya kejadian seperti ini bukanlah sebab mati atau hidupnya seseorang. Karena dalam sirah diceritakan bahwasanya ketika zaman Nabi terjadi gerhana matahari itu, anak beliau SAW yaitu Ibrahim wafat. Para sahabat memperkirakan bahwa kejadian gerhana matahari ini sebagai sebab daripada kematian ananda beliau SAW yaitu Ibrahim. Dan juga terjadinya fenomena alam seperti ini bukanlah suatu hal yang harus kita percayai sebagai tahayul yang akan merusak akidah kita. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa hikmah yang bisa kita petik dari terjadinya gerhana matahari. Yang pertama adalah mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa ma al-ayat, bahwasanya segala fenomena yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berkuasa. Siang malam berganti, bulan matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada sunnatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alladzina yadhkurunallah, untuk kita mengingat Allah, senantiasa berzikir, bahwasanya fenomena alam seperti ini memberikan pesan kepada kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga prosesi gerhana ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai 12,
fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yang mana dalam ayat ini Allah menyandingkan terjadinya prosesi gerhana itu dengan tanda-tanda hari kiamat. Hikmah yang kedua adalah ajang untuk kita bersosialisasi, bersilaturahmi dan juga bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sebagai makhluk sosial, telah Allah Subhanahu wa taala berikan pesan kepada kita untuk kita saling mengenal seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, dan juga untuk tolong menolong kepada sesama kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan juga sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik dari kita manusia adalah yang paling bermanfaat. Di momen akhir Ramadan ini, marilah kita senantiasa memperbanyak sedekah, membantu sesama kita yang fakir, yang miskin, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, mempertanyakan bahwa orang yang mendustakan agama itu siapa? Yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi kepada fakir miskin. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Yang mana dalam ayat Ghafir ayat 60 ini di akhir Allah memberikan pesan kepada kita bahwa orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Dan yang terakhir adalah hikmah yang bisa kita petik dari kejadian gerhana matahari ini sebagai tanda hari kiamat dan peringatan bagi kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lantas berdiri takut karena khawatir akan terjadi hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Terjadinya gerhana ini merupakan peringatan bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah dan juga meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa, dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti dan memberi peringatan. Quran surat Al-Isra ayat 59. Jadi hikmah utama daripada kejadian gerhana seperti ini adalah harus memberikan kepada kita insight, introspeksi diri untuk memperbaiki diri kita, karena taubat itu bersanding dengan perbaikan diri, dan perbaikan diri yang kita lakukan harus diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.